Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada penghuni kuburan yang diazab tadi, "Kana la yastatiru min baulihi." Adalah dia diazab di kubur karena tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Walam yadhkur siwa baulin nas, dan Nabi tidak menyebutkan kecuali air kencing manusia. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan perkataan ini untuk membantah pendapat Syafi'iyah yang menyatakan bahwasanya semua kencing itu najis. Semua kencing itu najis. Kenapa orang ini diadab di kuburan? Karena dia waktu kencing, dia tidak mencuci dengan baik sehingga najisnya masih ada di kemaluannya, kemudian terkena pakaiannya sehingga akhirnya dia sholat tidak sah karena pakaiannya ternajisi. Dengan dalil ini, mazhab Syafi'iyah mengatakan semua kencing itu najis. Semua kencing. Kencing kuda, kencing onta, kencing kambing, apalagi kencing manusia. Kencing tikus, ya apa semuanya kencing adalah najis. Ya. Hukum asalnya adalah najis. Al-Imam Al-Bukhari bantah, kata Imam Bukhari, yang dimaksud dengan kencing dalam hadis ini hanyalah kencing manusia. Jangan dikiaskan dengan kencing-kencing yang lainnya. Ini dalil bahwa Imam Bukhari bukan bermadhab Syafi'i. Makanya dia banyak menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya yang najis dalam hadis ini cuma berkaitan dengan kencing manusia. Ya. Adapun kencing hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya maka tidak najis. Sebenarnya akan datang dalam Sahih Bukhari juga Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berobat dengan minum air kencing onta. Ya, minum air kencing onta. Dan kita tahu air kencing onta ya boleh diminum untuk obat. Ya. Kemudian juga Nabi menyuruh solat di kandang kambing. Kata Nabi SAW, "Sallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Yang namanya kandang kambing tidak akan lepas dari percikan air kencing kambing, ada kotoran kambing, dan itu semua meskipun menjijikkan namun tidak najis. Tidak semua yang menjijikkan itu najis. Tidak semua yang menjijikkan itu najis. Ya. Bisa jadi ada makanan ayam sudah kita biarkan kemudian basi, bau busuk, najis atau tidak? Tidak. Meskipun dia sudah basi dan busuk, tapi itu bukan najis. Kita bersih bukan karena bersihkan, bukan karena najis, tapi karena kotor. Sama seperti kencing, seperti ingus, seperti hal yang keluar dari tubuh manusia yang tidak enak, tapi itu bukan hal yang najis meskipun kotor. Oleh karenanya dalil menunjukkan bahwasanya boleh minum dari kencing onta, dan ini dikiaskan kepada hewan-hewan yang boleh dimakan, maka air kencingnya tidak najis. Seperti kencing ayam, ya. Kotoran ayam itu tidak najis. Kotor iya kotor, tapi tidak najis. Kencing kambing, kotoran kambing itu tidak najis. Ya. Sebagaimana kencing onta. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan, maka ada khilaf lagi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak najis kecuali yang datang dalam nas seperti raus. Raus adalah kotoran himar atau kotoran kuda, itu disebut dengan raus. Selain itu maka tidak najis. Nah, sebagian ulama mengkiaskan himar, rausnya, kotorannya adalah najis. Kenapa himar enggak boleh dimakan? Oleh karenanya semua hewan yang tidak bisa dimakan itu kotorannya najis ya. Tapi intinya di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya Imam Al-Bukhari membantah pendapat mazhab Syafi'iyah yang menyatakan semua kencing adalah najis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah pendapat ulama yang kedua. Najis apalagi kalau ada penjelasan katanya air kencing onta boleh diminum. Nanti umat Islam diketawain sama dokter, sama orang yang tidak Islam. Begitulah. Ya memang ada riwayat yang kayak begitu katanya. Jadi boleh katanya diminum. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Padahal Al-Quran sudah menyampaikan di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 157. Dan ini yang menjadi pendapat jumhur ulama. Enggak boleh minum air kencing hewan itu. Luar biasa nanti kita. Karena itu memang sesuai Al-Quran. Nah, pakai yang sesuai Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Yang baik-baik, yang halal, yang buruk, yang cici, cembek, najis. Kotoran manusia, kotoran hewan yang keluar dari kubul dan dubur. Kalau kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang. Itu jijik, khaba'ith.
nggak boleh itu, nggak boleh. Cici najis, haram. Al-Quran, kembali kepada Quran, jangan kembali kepada riwayat. Tapi bagaimana? Surah Al-A'raf ayat 157. Kalau ada riwayat yang mengatakan boleh, boleh di situ yang dimaksud di zaman Nabi karena itu dia darurat. Daripada mati, ya minum air kencing nggak apa-apa. Kalau darurat. Coba lihat Al-Quran surah Al-An'am ayat 145 dan kasus orang yang waktu di Madinah itu. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ rahim. Ya jangankan air kencing, babi juga kalau memang darurat ya dimakan gitu kan. Ular juga, cuman hati-hati takut dipatok. Jangan-jangan kita mau makan ular lalu dipatok duluan sama ularnya. Nanti nggak lucu kita jadinya. Jadi jontor duluan kita. Termasuk Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Jadi coba lihatlah hadisnya, juga apa itu sarahnya. Itu terjadi dulu kan gara-gara darurat, gara-gara sakit. Jangan gara-gara hadis. Memang ada itu hadis. Hadis itu disahihkan bahkan oleh Albani itu 1581. Tapi kembalikan kepada Al-Quran. Jadi tetap najis sahih. Kalau sholat di kandang itu maksudnya kandangnya bukan seperti kandangnya di tempat di kampung kita. Kandangnya orang Arab, coba lihat kandangnya orang Amerika, Eropa, Australia, itu dia luas gitu. Kadang-kadang ada pohon di situ tempat istirahatnya hewan. Tapi kalau bersih, suci, nggak ada masalah. Bahkan misal dulu ada di kamar itu dulu bekas misal mohon maaf tempat buang air kecil. Lalu kamar itu dirubah, disulap menjadi kamar yang harum, yang bagus, tatanannya tidak ada bekas-bekas kamar mandi segala macam. Bahkan gereja juga dibuat masjid. Gereja bekas nyembah selain Tuhan dijadiin masjid, nggak ada masalah kan? Nah, jadi begitulah insya Allah. Inilah pendapat ulama yang ketiga. Setiap binatang yang halal dagingnya untuk dimakan maka kotorannya suci. Memang sekarang saya lihat ada pembahasan yang cukup viral di jejaring sosial antara masalah ini. Sampai kemudian ada ustadz yang lain saking semangatnya membantah tentang kesucian kotoran kucing ini, dia kemudian melakukan pengingkaran. Jangankan kotoran kucing, kotoran unta saja dia katakan adalah najis. Padahal dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Ijma' bahwasannya sucinya ya kotoran binatang yang dikonsumsi dagingnya itu adalah merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Termasuk diantaranya adalah unta. Oleh sebab itu mengapa Nabi SAW beliau bertawaf di sekitar Ka'bah dengan menggunakan apa? Unta. Padahal unta itu tidak aman untuk buang air ketika sedang dalam keadaan tawaf. Dan demikian pula unta itu di kakinya tidak menutup kemungkinan, dan kemungkinan besarnya juga ada kotoran-kotoran yang menempel pada kakinya. Tapi walau demikian Rasulullah SAW menggunakannya untuk tawaf. Adapun mengapa Nabi SAW beliau tidak beristinja dengan menggunakan, bukan istinja, tidak beristijmar, tidak bersuci dengan benda padat menggunakan kotoran unta yang kering, karena itu disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah bagian dari makanan jin, sehingga Nabi SAW tidak menggunakannya sebagai alat untuk bersuci. Ya, kita katakan tidak perlu kemudian kita besar-besarkan karena memang masalahnya masalah khilafiyah. Ya, kadang sebagian dari kalangan kaum muslimin ketika berbicara tentang masalah-masalah ilmiah yang dikedepankan itu emosi, fanatisme golongan. Enggak, ini adalah masalah biasa, masalah sangat sangat biasa sekali dalam masalah-masalah fikih, adalah masuk ke dalam kategori masalah khilafiyah ya, dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan masing-masing memiliki dalil. Wallahu taala. Inilah pendapat ulama yang keempat. Begini Mas atau Pak Sakiman,
Penjenengan kalau ikut pengajian Ustadz ini, penjenengan bawa kencingnya kambing. Silakan bawa, kemudian nanti sirat no. Sirat nih wonge, tapi ya sing sopan. Itu ada kutah piye, nanti katakan ini kambing kok. Ini pendapat ini sudah disebarkan melalui TV, tapi sebenarnya ginilah. Saya sejak sanawiyah dulu sudah tahu pendapat ini. Namanya Syekh Astaghori. Berpendapat bahwa kencing dan apa itu? Kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, maka tidak najis. Itu pendapat. Nek kucing kan tidak halal ya berarti ya najis. Tapi ulama bukan jumhur, semua ulama mujma' alaih 4 mazhab ini minimal itu semuanya menyatakan semua yang keluar dari yang bernyawa baik manusia maupun binatang najis. Perkara Syekh Al-Astaghori ya pendapat gharib namanya, pendapat aneh, pendapat terasing dan sekarang sudah tidak laku. Ini dibangkitkan lagi, dipromosikan lagi. Apa pengen wong Islam sing wis rada kempros iku luwih kempros meneh. Lah wong diomongin najis kadang-kadang cek rada kempros tapi gak sing yang kene, sing yang adoh kono. Tapi sekali lagi itu najis. Sudahlah, tidak ada manfaatnya kita kampanyekan itu tidak najis, tidak ada manfaatnya. Ya nek anu sing ceramai kon praktek kon salat nganggo apa? Pakai sarung sing enek. Najis itu penjenengan gawakne. Iku mau kencing kambing kemudian nanti langsung disirat. Tapi aja lain nih disiratne disiratne sarungnya ini kencing kambing. Enggak najis Pak Yai, enggak najis. Dia pasti juga enggak mau. Hanya ngomong Jadi sekali lagi itu pendapat sudah sangat lama dan sudah tidak ada yang mengikuti. Sekarang dikampanyekan lagi karena memang ada sosial media ya supaya mungkin khalif tu'raf, berbedalah dengan orang supaya kalian dikenal, supaya terkenal. Nek pengen terkenal silakan berbeda, silakan sampai misalnya pengen terkenal silakan jungkir balik yang kono di syuting pasti terkenal itu. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih perhatian pendengar semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.